Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang pendekatan pemodelan matematika, di mana model ini nanti kita akan gunakan untuk menginvestigasi efektivitas insektisida dalam pengendalian penyebaran virus tungro. Biasanya ada pada tanaman padi. Oke, bersama saya Dani Suandi dari Department of Computer Science, Bina Nusantara University. Kita akan melihat ke depan untuk mengkonstruksi model matematika yang akan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang bagaimana cara mengkontrol penyebaran virus tungro pada tanaman padi yang efektif dan efisien. Oke, uh, kenapa ini penting? Ya, seperti yang kita tahu bahwa di Asia ini mayoritas itu menggunakan bahan makanannya itu adalah makanan pokoknya adalah beras ya. Dan tentu tungro virus ini itu menjadi berpengaruh cukup signifikan ya terhadap keberhasilan panen di Asia dan beberapa paper sudah menunjukkan hal tersebut. Nah, yang paling penting di bagian ini itu adalah bahwa virus tungro itu ternyata ditransmisikan oleh yang namanya green plant topper ya. Jadi tungro ini ya, itu dia virus yang ditransmisikan oleh suatu vektor tertentu ya. Biasanya di kita itu biasanya dikenal dengan istilah wereng. Makanya ada juga istilah hama wereng. Padahal di werengnya itu sendiri itu apa namanya di tungro ya, ya dia si werengnya itu membawa virus tungro gitu. Ya sama halnya dengan misalkan nyamuk ya. Nyamuk itu pada dasarnya tidak terlalu bahaya ketika dia tidak dihinggapi satu virus tertentu. Misalkan dihinggapi virus DBD, ya itu akan jadi berbahaya berarti si nyamuknya gitu. Atau dihinggapi dengan malaria untuk jenis-jenis apa nyamuk tertentu. Nah, sama halnya dengan ini ya bahwa virus tungro itu ternyata dia ada di hama warang ya, ada di green plant topper vektor sebagai vektor yang dia itu membawa virus tungro dan menyebar luaskan ke setiap apa tanaman padi yang tumbuh di situ. Nah, jadi apa yang mungkin kita lakukan untuk mengkontrol kondisi penyebaran virus tungro tersebut? Yang pertama, itu kita bisa aja mengaplikasikan insektisida dan ini udah biasa di kalangan petani untuk digunakan. Yang kedua, itu kita menggunakan removal infected plants. Jadi ada tanaman-tanaman yang terinfeksi itu kita coba untuk dipotong, ya, dipangkas. Ya, tanaman-tanaman terinfeksi dipangkas atau juga bisa kita mengaplikasikan insektisida. Nah, dari sini kita akan menggunakan pemodelan matematika yang dengan model matematika itu sendiri itu akan membantu dalam mengevaluasi kedua intervensi ini. Mana sebenarnya dari kedua intervensi ini yang lebih efektif? Ya, nanti kita akan lihat ya dengan berbagai macam skenario. Tentu yang pertama itu kita harus meninjau terlebih dahulu struktur daripada modelnya. Nah, di bagian ini kita akan bagi kompartemen ya menjadi beberapa bagian ya. Dari tanaman itu kita ada punya susceptible ya, kemudian infected dan resistant. Artinya susceptible yang ada potensi tanaman yang berpotensi untuk terinfeksi. Kemudian infected itu kita notasikan sebagai IH di sini. Itu adalah kondisi apa namanya tanaman yang terinfeksi. Kemudian yang ketiganya resisten. Ini tanaman yang dia sudah resisten terhadap virus tungro itu. Nah, kemudian vektor. Ya, di vektor ini kita bagi menjadi dua bagian. Pertama itu adalah susceptible. Vektornya itu dia bisa apa namanya uh, uh, berpotensi untuk terinfeksi ya. Kemudian yang keduanya vektor yang terinfeksi atau kita notasikan sebagai IV. Nah, seperti itu. Nah, di dalam konstruksi model nanti kita akan libatkan dua intervensi manusia sebagai kontrol
terhadap penyebaran virus tungro, yang pertama kita notasikan sebagai U1, di mana U1 itu adalah cara manusia untuk mengendalikan penyebaran virusnya dengan cara memotong tanaman yang terinfeksi. Kemudian U2 ini sendiri itu adalah cara kontrol dengan mengaplikasikan insektisida pada vektor tentunya, ya. Nah, kalau kita lihat di bagian ini, ya, bahwa ketiga kompartemen tadi, atau maaf, jadi 5 berarti ya, ada 5 kompartemen tadi. Dari tanaman ada 3, kemudian dari dari vektornya itu ada 2, maka kita akan memiliki kondisi seperti ini, ya, di mana recruitment rate ini kita sebut sebagai lambda untuk tanaman, kemudian untuk vektor kita sebut sebagai V, ya. Kemudian dari sini tentu ketika vektor itu dia berinteraksi dengan tanaman yang terinfeksi di sini IH, ya, maka si vektor yang dia itu awalnya susceptible, tapi karena dia ada interaksi, maka akibatnya dia akan terkena infeksi. Gitu. Jadi kalau misalkan ada vektor, ya, orang misalkan ternyata itu dia hinggap di tanaman dan tanamannya ternyata dia sudah terinfeksi, maka dengan proporsi beta V, ya, atau probability-nya sebesar beta V, maka dia akan pindah kompartemennya dari yang dia itu berpotensi terhadap terinfeksi, tapi dia sekarang sudah terinfeksi. Berarti nanti ada dinamik yang mengalir dari susceptible ke infected, seperti itu. Nah, kita cerita di bagian di bagian vektornya dulu, ya. Nah, mereka itu pasti ada kematian. Di sini ada μV, ya. μV itu kematian alami, ya. μV sama untuk yang ini kondisinya untuk yang vektor, ya. Semuanya sama μV, ya. Kemudian kalau yang infected ini, ya, ternyata ketika kita bukan hanya yang terinfeksi, ya. Ketika kita mengaplikasikan insektisida, ternyata ada yang mati, ya, sebesar U2. Jadi proporsinya yang mati karena paparan insektisida itu adalah U2. Nah, yang mati itu tidak hanya yang terinfeksi, ya. Ini yang terinfeksi juga mati sebesar proporsi U2. Kemudian yang susceptible juga kan ikut mati, gitu ya, sebesar U2 juga. Jadi yang dari SV juga ikutan mati, yang dari IV juga ikutan mati, gitu, kalau kita menggunakan insektisida. Coba kita lihat di tanaman. Apa yang terjadi di tanaman? Tentu di tanaman ada death rate, ya, untuk kematian alami sebesar μH. Ini sama, ya, di setiap kompartemen. Nah, tapi yang terjadi di bagian ini adalah aliran dari si susceptible yang ini, ya, itu ke infected itu adalah sebesar beta H. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini terjadi ketika ada vektor, ya, ada vektor yang terinfeksi, dalam hal ini IV, itu kena nempel di yang tanaman yang susceptible, gitu, sehingga nanti di sini ada sebesar beta H yang akan transmisi, ya, ke IH, gitu, seperti itu. Dan ada pula yang misalkan ada laju kesembuhan, maka yang sembuh dia ada dari IH, ya, kalau ada potensi sembuh, ya, ini sebesar alfa, ya, nanti ini recovery, pindah ke kompartemen RH. Tapi yang menarik di bagian ini itu adalah cara pemangkasan tanaman yang terinfeksi, gitu. Jadi nanti di bagian ini tuh ada tanaman yang terinfeksi, kemudian kita pangkas proporsinya sebesar U1 dari IH. Jadi nanti berapa persen dari IH yang kita akan pangkas, nah itu kita notasikan sebagai U1. Gitu. Ini yang IH saja, ya, karena SH ya nggak usah kita pangkas kan. RH juga karena dia udah sembuh kan kita nggak usah pangkas. Jadi tinggal yang ini saja, ya, yang IH saja. Baik, nah
Kalau kita lihat diagram kompartemen seperti ini, maka kita akan memiliki suatu model persamaan diferensial ya yang bergantung pada waktu ya. Ini menggambarkan kondisi diagram kompartemen yang tadi. Jadi kita punya 5 dimensi di sini ya. Dari yang 3 ini dari tanaman, kemudian yang 2 ininya itu dari vektor seperti itu ya. Ini konstruksinya ya seperti yang ada di kompartemen sebelumnya, bahwa recruitment rate itu positif, kemudian yang ini ada perpindahan terhadap I, jadi ini ada beta HSHIV, ini dia pindah ke sini. Kematian alami selalu ada di setiap kompartemen tanaman ataupun vektor ya, punya beda notasi saja ya. Di sini ada kondisi kontrolnya. Jadi kontrolnya di I kan, di sini kontrolnya adalah U1 IH. Kemudian kalau di dalam vektor itu sendiri, itu kontrolnya ada 2 ya. Di SV juga pasti mati karena kita nggak bisa milah-milah ya, mana yang dia sudah terkena infeksi, mana yang enggak, itu kalau kondisinya di vektor. Tapi kalau kondisinya di tanaman, kita bisa lihat ya, secara kasat mata kita bisa lihat bahwa oh ya ini terkena infeksi ya, misalkan ada bolong-bolongnya coklat atau lain-lain, ada karakteristiknya ya, itu kita bisa lihat. Tapi kalau di sini di vektor itu sendiri ya kita nggak tahu, makanya semprot saja insektisida mati gitu ya. Jadi sebesar proporsinya U2. Oke. Nah, lalu dari sini yang biasa dilakukan itu adalah kita coba untuk melihat disease free equilibrium ya, karena memang ini kan harapan yang sebetulnya yang diinginkan ya. Harapannya itu adalah dalam jangka waktu yang sangat lama gitu. Dalam jangka waktu yang sangat lama, maka kondisinya di daerah tersebut itu bebas daripada penyakit. Itu yang diharapkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mewujudkan kondisi disease free? Nah, maka kita lihat nih stability-nya. Jadi nanti dari stability itu sendiri akan ada syarat-syarat tertentu yang nantinya bisa kita lakukan intervensi ya. Dalam hal ini yaitu yang tadi, 2 hal tadi. Apakah itu kita pakai insektisida atau kita pakai tadi removal ya. Dalam hal ini ya cutting ya. Jadi memotong yang terinfeksi tanamannya. Oke. Nah, mana yang nanti akan kita pakai gitu. Nah, tapi kalau kita lihat ini tentu detailnya ada di paper saya ya, silakan nanti merujuk, bisa dicari di Google Scholar nama saya sendiri, terus nanti ada bagian yang Chungro ini ya, bagaimana cara kita menurunkan basic reproduction number. Di situ sudah ada detailnya. Nah, di sini kita hanya mention saja bahwa kita memiliki ekspresi dari basic reproduction number itu seperti ini. Yang penting apa di bagian ini? Yang terpenting itu adalah ternyata basic reproduction number kita itu bergantung pada 2 kontrol tadi. Baik itu removal yang terinfeksi ya, tanaman yang terinfeksi, atau penggunaan insektisida. Di sini ada U1 dan U2. Ya, ini terlibat R0. Artinya dalam hal ini basic reproduction number ini nantinya akan sangat menarik kita kaji ya. Karena apa? Karena disease free equilibrium yang kita miliki itu yang seperti ini, artinya kondisinya si vektor juga tidak ada infeksi gitu kan, itu sangat sangat bagus ya, alami ya. Kemudian si tanaman juga tidak ada infeksinya. Nah, itu kita setelah lakukan analisisnya itu ada di paper ya, silakan merujuk ke sana. Itu kondisinya itu adalah ketika basic reproduction number-nya kurang daripada 1. Jadi kalau dia kurang daripada 1, maka kondisi ini tuh akan stabil di T yang akhir ya, atau di T yang panjang seperti itu ya. Tapi kalau saja R0-nya lebih besar daripada 1, maka kondisi ini tuh nggak stabil gitu. Disease free ini nggak stabil. Nah, ini akan mengakibatkan nantinya akan kondisi endemik. Nanti kita akan memiliki lagi satu equilibrium lagi yang namanya endemic equilibrium nanti ya. Tapi di bagian ini fokus kita itu justru bagaimana cara mewujudkan basic reproduction number ini akan kurang daripada 1.
Ya tentu untuk mu ya itu selain daripada mu V, mu H ya tanaman itu kalau agar tidak mati ya bisa aja kita kontrol juga ya dengan cara apa? Dengan cara kita memilih bibit yang unggul gitu ya. Seperti itu. Atau ya dalam hal ini kan yang kita bisa lakukan ya selain daripada memilih bibit unggul itu adalah yang tadi dua kontrol ini U1 dan U2 ini gitu. Baik. Nah, kita berangkat ke titik equilibrium yang kedua. Maksudnya apa nih equilibrium yang kedua ini? Equilibrium yang kedua ini justru akan terjadi endemik. Jadi, kapan ini terjadi? Nah, pertama yang kita lihat dari ekspresi endemic equilibrium ini itu adalah kondisi eksistensinya dulu. Ya. Karena ini sangat kompleks sekali. I bintang V-nya, maaf ini I bintang V ya. Ini dia di I bintang V ini itu adalah positive root ya atau akar positif dari kuadratik polinomial dari kuadratik ini, polinomial ini ya, yang nomor 4 ini. Tapi kalau kita lihat di sini IV ini, I bintang V ini kapan adanya gitu. Ternyata kalau kita cek yang ini tandanya positif terhadap IV2 kan ini koefisiennya positif yang kuadratik ini dalam kuadrat ya. Kemudian yang ini juga positif. Nah, tapi bagian ini nih, C-nya kan kalau kita punya AX kuadrat plus BX plus C, maka yang bisa melihat kondisi tanda daripada si kuadratik akar kuadrat ini tuh dilihat dari C ya. C per A-nya tuh seperti apa? Karena ini udah positif maka tinggal yang ini yang akan menentukan apakah nanti hasil kali daripada dua buah akar tersebut positif atau negatif. Nah, agar salah satunya positif, artinya nantinya akan jadi unik sifatnya, maka kita bisa lihat dari sini ya bahwa C yang ini itu mestilah bertanda apa? agar unik ya, agar IV-nya ada yang positif dan unik juga ya dari perkalian dua buah akar itu ya akan negatif, maka yang ini mesti positif nih R0 min 1. Maka artinya apa? Artinya positif endemic equilibrium itu akan hanya ada ketika R0-nya lebih besar daripada 1. Nah, gitu ya. Artinya basic reproduction number-nya lebih besar daripada 1. Nah, itu ya. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, semua ini akan berhubungan dengan kontrol. Jadi nanti akan kita lihat kapan dia lebih besar kapan kondisinya lebih besar 1, kapan kondisinya kurang 1 gitu. Jadi kita hanya bisa lihat dari R0 bukan hanya tapi salah satunya bisa kita lihat dari R0 ini gitu untuk mencegah penyebaran penyakit itu. Nah, menarik dari sini, kita belum ada jaminan, benar nggak kalau R0 lebih besar daripada 1 itu stabil? Ya, ini kan baru eksistensi ya. Tapi kalau kita perhatikan ekspresi daripada endemic equilibrium ini itu sangat-sangat kompleks sekali. Kalau kita lihat ini kan bergantung pada polinomial, ya, bergantung pada polinomial. Jadi equilibrium yang atas ini, ya, itu bergantung pada polinomial. Apa artinya? Artinya kalau kita lakukan analisis secara analitik ini akan terlalu berat ya. Maka di sini untuk menjamin stability-nya atau kestabilannya endemic equilibrium ini di area ini ya, ingat ya, di area R0 lebih besar daripada 1, itu saya akan menggunakan yang namanya simulasi Monte Carlo. Jadi pendekatannya kita menggunakan simulasi Monte Carlo. Nah, ini ya, stability dan Monte Carlo analysis. Ini sebetulnya ada pembahasannya di paper tersendiri ya. Jadi ini saya pakai metode yang ada di paper tersebut ya. Paper saya juga yang tentang Monte Carlo analysis ya. Itu digunakan di paper ini. Jadi silakan kalau mau merujuk ke paper tentang Monte Carlo yang misalkan merasa kesulitan dalam mencari pembuktian tentang kestabilan, kita bisa lihat di sana ya di paper tersebut ya alur kerjanya. Nah, di bagian ini kita tampilkan hasilnya saja. Jadi apa yang dilakukan dalam Monte Carlo ini, kita tentu di situ akan membatasi dulu daerah yang akan kita lihat. Dalam hal ini saya membagi atau
melihat di sumbu kontrol saja, yaitu U1 dan U2. Ya. Nah, area kestabilan atau dalam hal ini adalah R0 lebih besar daripada 1 itu terdefinisi di titik-titik ini. Ya. Kalau kita perhatikan ya, di bagian titik-titik ini itu kita bisa lihat warnanya R0 ini. Dia dari yang paling rendah, berarti daerah-daerah perbatasan mau nyebrang ke R0 kurang daripada 1 di daerah sini ya, sampai pada daerah sini ya. Itu lebih gede daripada 1 sampai dia 10 yang daerah-daerah kuning ini ya. Oke. Nanti kita bisa lihat interpretasinya ya. Kita bisa lihat antara U1 dan U2 ini ternyata kalau kita gabung ya ini U1 mengecil, U2 juga ngecil, R0-nya bakalan besar. Artinya kalau tidak dikontrol sama sekali ya, tidak ada kontrol sama sekali U1 dan U2-nya mendekati 0, artinya tidak ada kontrol, itu berarti kondisinya akan mencapai endemik gitu. Jadi kalau nggak ada usaha untuk memotong tanaman atau tidak ada juga untuk menggunakan insektisida ya tentu dia R0-nya akan membludak ya, akan besar sekali dan efeknya itu adalah apa? Efeknya itu adalah kondisi wabah di daerah tersebut. Nah, itu agak masalah ya. Nah, apa yang menjamin bahwa daerah ini tuh stabil di equilibrium interior ya. Ya. Kita bisa lihat dari sini real part-nya. Jadi ada eigen value ya atau nilai eigen ya histogramnya. Kita akan di sini bangkitkan nilai di daerah R0 lebih besar daripada 1, kemudian kita evaluasi di Jacobian matrix ya. Dari sana kita lihat eigen value-nya. Nah, nilai eigen itu yang banyak kita sajikan ke dalam histogram. Dan kalau kita lihat di histogram ini ternyata real part dari nilai eigennya, kalau yang ini kan tentu ada banyak ya, ada banyak, tapi yang terpenting itu yang melibatkan karena 3 sudah negatif ya, sudah dijelaskan di paper di situ. 3 sudah negatif, tinggal 2 ini. Kalau 3 itu udah kelihatan secara analitik ya negatif, tapi tinggal yang 2 ini tuh yang tadi dari kuadratik gitu ya, kita bisa lihat di sini real part-nya yang ini eigen value-nya ternyata didominasi oleh negatif. Sama hanya dengan yang eigen value yang ketiganya juga ini didominasi oleh nilai-nilai negatif. Berarti dari sini menunjukkan bahwa daerah R0 yang lebih besar daripada 1 itu dia stabil. Seperti itu ya. Itu mekanisme kerja dari si Monte Carlo dalam analisis kestabilan ya. Nah, jadi kita sudah punya pegangan bahwa R0 lebih besar 1 akan terjadi endemik, kemudian R0 kurang daripada 1 ini akan sehat-sehat saja, baik-baik saja. Dan itu yang diharapkan oleh kita ya. Nah, ini analisis robustnya ya terhadap efek dari perubahan si parameter terhadap real part ya. Tadi yang real part eigen value maksudnya ya. Tadi yang eigen value-nya apakah akan tetap negatif, berada di nilai-nilai negatif ya. Ini 2 buah eigen value yang tadi ternyata dengan adanya perubahan U ini ya, maka betul ini akan tetap berada di daerah yang negatif gitu. Artinya ini udah robust ya untuk kestabilan si daerah R0 lebih besar daripada 1 untuk interior equilibrium. Dalam hal ini endemic equilibrium. Nah, kalau kita lakukan simulasi ya, kita cek sensitivity-nya dan control impact-nya, kita cek di bagian ini bagaimana behavior dari si infected plant atau tanaman yang terinfeksi ya terhadap kontrol perubahan kontrol U1. Di sini tuh kompartemen yang terinfeksi yang kita lihat ya. Mulai dari tidak adanya kontrol ya, tanaman, jadi tidak ada kontrol tanaman ya. Di situ kita cek saja U1-nya tidak ada gitu ya, dengan U2-nya juga tidak ada, maka dia kondisinya akan seperti ini ya. Kondisinya akan seperti ini. Nah, terus kita coba kondisinya kita naikkan U1-nya
itu kita buat ada 0,05, sama halnya juga kita lihat di bagian IV juga sama ya. Kita pakai juga U2-nya 0,05. Jadinya seperti ini ya. Yang ini menurun dari yang tadinya equilibriumnya ada di posisi ini, terus kalau kita lakukan kontrol ternyata dia akan berubah. Sama halnya dengan kita terus menaikkan ini, maka dia akan terus berubah gitu. Ini secara dinamiknya ya. Jadi dinamiknya kita bisa lihat bahwa ternyata semakin besar proporsi yang kita pangkas tanaman yang terinfeksinya, maka semakin landai kondisi tanaman yang terinfeksi. Begitu juga dengan si vektornya. Jadi kalau ini kan penggunaan insektisida ya. Dengan adanya proporsi yang mati dengan dosis tertentu ya, kita lihat misalkan semakin besar proporsinya, tentu itu akan berbanding lurus dengan dosis yang digunakan atau pengaplikasian yang meluas seperti itu, maka kondisinya yang terinfeksi dari si vektor juga dia akan terus berkurang seperti itu. Nah, inilah salah satu simulasinya. Tapi kalau kita gabungkan antara ini dengan yang kedua, itu seperti apa jadinya? Nah, sebelum ke arah sana, kita akan lihat dulu kalau ini bagian dinamiknya ya di kompartemen, kita akan lihat bagaimana efek yang ada di kontur si R0 itu sendiri. Ingat tadi bahwa ketika basic reproduction number atau R0-nya itu kurang daripada 1, maka yang terjadi apa? Yang terjadi kalau kurang dari 1, kondisi disease free ya atau tidak ada penyakit. Kalau lebih besar daripada 1, maka akan terjadi wabah seperti itu. Kita lihat di sini ya kontur antara U1 dengan beta. Beta itu kelahiran ya pertumbuhan si tanaman. Kalau kita fokus di bagian U ya di sini, maka kalau kita tarik garis dari arah, misalkan kita ambil aja garis dari sini ke sana ya secara horizontal, maka yang akan kita temukan semakin besar U1 ya, lihat warnanya ternyata semakin mengecil juga R0-nya. Artinya ini bagus ya. Sama halnya juga dengan U2. U2 juga sama. Kalau kita tarik dari sini secara horizontal, yang terjadi itu adalah ketika U2-nya membesar, maka R0-nya akan mengecil juga gitu. Dan itu yang kita harapkan. R0 mengecil kurang daripada 1, artinya kan kondisinya sudah tidak sudah tidak ada endemik ya, sudah tidak endemik lagi gitu. Ya, dan itu yang diharapkan oleh semua petani ya. Nah, tapi artinya di sini kita harus menggunakan U1 yang cukup lumayan ya. Terus U2 di sini cukup lumayan. Jadi ini analisisnya masih terpisah ya. Nah, bagaimana caranya agar kita mengoptimalkan kontrol problem ini? Masalah kontrolnya kita optimumkan. Jadi kita lihat dulu objektifnya ya. Kita konstruksi objektif. Fungsi objektifnya itu adalah 0 sampai T tertentu ya. Dalam hal ini kita lihat kita ingin meminimumkan, berarti kan meminimumkan infeksi. Di sini infeksinya IH, IV, dan juga meminimumkan seminimum mungkin penggunaan insektisida misalkan U2, atau juga seminimum mungkin penebangan atau pemotongan yang tanaman padi yang terinfeksi gitu. Ya, seperti biasa ya, kita menggunakan Hamiltonian ya dan forward backward sweep. Jadi untuk menemukan kontrol yang optimal U1 U2-nya, kita ini fungsi Hamiltonnya seperti ini ya, konstruksi terhadap terhadap sistem yang ada di persamaan sebelumnya. Kemudian dari sini kita juga bisa lihat konsepnya. Di sini ada delta 1 dan 2-nya itu. Nah, ini kan ada delta 1, lambda 1, lambda 2, lambda 3, dan seterusnya. Ini adalah dinamik daripada lambda 1-nya. Nah, nanti dari bagian ini kalau kita lihat kondisi optimumnya, maka kita akan menemukan solusi optimum dari U1 itu akan seperti apa. Ya, ini maksimum dari U min sama ini yang akan terjadi. Juga halnya dengan implementasi insektisida seperti apa kondisinya ya. Nah, skenario yang akan kita coba lakukan itu adalah
Yang pertama itu adalah kita lakukan kombinasi U1 dan U2. Mostly di sini itu lebih efektif dan cost-nya juga efisien ya. Kemudian yang U1 saja itu agak moderat ya. Kemudian U2-nya ya kurang efektif karena memang ongkosnya mahal ya. Kita ukurannya itu adalah nggak efektifnya itu adalah high cost gitu ya di bagian ini. Ya, untuk menulis ini maksudnya. Tapi sebenarnya juga U2 juga itu moderat lah masuknya ya, lebih ke arah moderat. Kenapa? Karena juga dia membunuh cukup banyak membunuh cukup banyak vektor yang terinfeksi ya. Kita bisa lihat dari hasil analisis ya, analisis optimal solution ya, control ya, kita bisa lihat infected averted-nya atau IA-nya yang skenario pertama yang ini. Skenario pertama itu adalah kondisi di mana kita combine ya, integrasi intervensi strategi ya, di mana dia bisa ternyata infected averted-nya itu tinggi sekali. Ya, jadi ini mencegah kondisi yang terinfeksi. Kemudian kalau total cost-nya di bagian ini ya cukup lumayan sih di sini ya, cukup lumayan agak besar. Tapi ya kita lihat di bagian ininya sebenarnya ya, IAR atau infected averted rasio yang bisa terhindar infeksi terhadap total plan-nya ya, itu cukup besar sampai 176,7 gitu ya. Dan juga cost-nya, average cost effective rasionya itu kecil sekali, 0,040 ya. Berarti dalam hal ini ya, ketika kita ingin melibatkan cost yang dua-duanya, antara cost yang kecil dan juga infected averted rasionya besar ya, maka yang kita pilih itu adalah integrated intervention strateginya yang maka kesimpulannya adalah kondisi ini itu adalah kondisi yang optimum gitu ya. Seperti itu. Ya, sampai pada bagian terakhir dari video ini, yaitu kesimpulan bahwa ternyata model matematika itu bisa kita manfaatkan untuk merepresentasikan transmisi tungro-disease ya dalam tanaman padi gitu. Nah, dalam hal ini kita melibatkan dua buah kontrol yang ada strategi kontrolnya. Pertama adalah mengaplikasikan insektisida terhadap plantopod ya, yang keduanya itu adalah pruning ya, istilahnya adalah pruning, removal infected rice plant. Jadi dia pemotongan atau pemangkasan tanaman yang terinfeksi. Model itu tadi kita lihat ada dimensi 5 ya, nonlinear differential equation. Ada dua buah equilibriumnya ya, endemic dan interior equilibrium yang interior equilibrium yang endemic, kemudian yang disease free yang ada di boundary ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah tentang kondisi stability ya, bahwa R0 sudah kita lihat, R0 kurang daripada 1 itu disease free-nya stabil, R0 lebih besar 1 itu keberadaan endemiknya muncul dan juga stabil. Di sini dibuktikan melalui Monte Carlo simulation. Elasticity-nya tadi sudah kita lihat, ternyata yang memungkinkan kontrol itu adalah sebenarnya kombinasi ya. Kalau dari elasticity itu tadi hanya insektisida, tapi kalau kita jauh lebih dalam lagi ya, yang tadi yang di bagian optimal control itu justru memunculkan yang namanya dual strategi. Apa itu dual strategi? Dual strategi itu adalah insektisida ditambah removal atau pruning itu ya, pemangkasan tanaman yang terinfeksi. Itu mostly lebih efektif dibandingkan masing-masing gitu. Jadi pendekatan ini silakan bisa digunakan ya untuk pertanian ya, barangkali ini bisa bermanfaat ya hasil simulasi ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bina Nusantara University karena memang ini riset merupakan salah satu bagian dari penelitian internasional BINUS yang berjudul Investigation and Formulation of Optimal Strategy for the Control of the Spread of Infectious Disease in the Agriculture Sector. Jadi fokus kita ada di agriculture sector.
ya. Kontrak numbernya di sini tertera dan sampai pada Juli 2000, kontrak date-nya di 2 Juli 2024. Nah, seperti itu ya. Dan saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jika ingin melihat lebih lanjut videonya, maka atau detailnya, maka Anda bisa merujuk ke hasil penelitian saya di paper saya yang bisa diakses ya dari Google Scholar. Silahkan bisa dicari. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.